Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Heni Rahayu Handayani SHMH, dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kali ini saya akan menyampaikan materi pertemuan ketiga tentang Pancasila sebagai sistem etika. Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Menurut pengertiannya, etika dan juga moral memiliki kesamaan dalam maknanya. Etika sendiri memiliki arti yaitu ilmu yang dapat membahas tentang value atau penilaian bagaimana baik dan buruknya. Secara universal, etika itu dapat dimengerti sebagai pemikiran yang mana memiliki artian tentang segala sesuatu yang dapat dianggap baik atau buruknya perilaku dalam manusia itu sendiri. Ajaran moral yaitu bersikap bertanggung jawab dengan mengikuti suatu aliran ajaran tertentu bagaimana dan mengapa, itulah etika. Selain itu, etika juga dapat dikatakan tindakan seseorang terhadap apa yang ada di hadapannya. Ada dua kelompok yaitu etika umum dan juga etika khusus. Nilai adalah masalah yang nyata, untuk itu perlu adanya panduan seperti contoh nilai kejujuran pada seseorang. Paling tidak, pengertian nilai dalam penggunaan secara umum yaitu nilai utama dalam kehidupan dan sepanjang hidup, nilai yang memiliki tindakan kebaikan, arti baik bagi seseorang dalam hidupnya, nilai dalam pembentukan identitas sebagai jati dirinya, nilai yang dapat dijadikan rujukan dalam mengambil tindakan baik dan buruk, serta nilai yang digunakan oleh seseorang dalam berperilaku terhadap orang lain. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa nilai adalah sebuah ukuran utama dan penting bagi seseorang dalam bertindak. Nilai ini akan diterapkan dalam kehidupan seseorang menjadi sebuah nilai etis dalam bergaul. Beberapa aliran etika yang dikenal dalam bidang filsafat meliputi 1. Etika keutamaan. Tindakan yang memiliki arti baik dan buruk memiliki hal utama untuk dilakukan. Ketika keutamaan adalah sebuah sikap seperti sikap baik hati, mandiri, murah hati, bekerja keras, bekerja sama, bijaksana, peduli, empati, toleransi, sadar, bernalar, dan suka memberi. Yang kedua, etika teleologis. Etika teleologis dapat diartikan ketika dalam menjadikan tindakan itu efektif dan mempunyai tujuan, walaupun di dalamnya tetap ada kebaikan dan keburukan, kebenaran dan juga kesalahan. Etika deontologis yaitu teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukannya membicarakan tentang tujuan atau akibat. Sedangkan yang keempat adalah etika Pancasila. Etika Pancasila memiliki nilai yang di dalamnya terdapat 5 nilai sesuai dengan dasar negara kita Pancasila. Untuk itu dibutuhkan ketaatan konsisten dalam melaksanakannya. Ada 4 tabiat saleh dalam etika Pancasila, yaitu 1. Kebijaksanaan. Artinya mengambil keputusan dengan bijak di mana mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi, tentunya tertuju kepada Tuhan, mengedepankan nilai kemanusiaan, sosial dan juga agama. Yang kedua, kesederhanaan, artinya hidup apa adanya sesuai dengan kemampuan, sederhana. Kemudian keteguhan, artinya teguh dalam pendirian, yaitu adanya batasan, serta keadilan, yaitu artinya berbuat sesuatu sesuai takarannya, baik terhadap diri sendiri dan orang lain. Pengertian nilai pada hakikatnya adalah sifat dan kualitas yang melekat pada suatu objeknya. Dengan demikian, nilai itu adalah suatu kenyataan yang tersembunyi di balik kenyataan-kenyataan lainnya. Sedangkan keputusan merupakan luapan emosional dari si penilai sebagai bentuk apresiasi atau sebagai ungkapan labeling pada objek yang dinilai apakah itu berguna atau tidak, benar atau tidak. Sedangkan aktivitas penilaian yang dilakukan oleh manusia tentunya melibatkan unsur duniawi yang mengintegrasikan kemampuan indrawi, baik dari unsur jasmani maupun rohani yang meliputi akal, otak, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita akan membahas tentang hierarki nilai.
Ya, hierarki nilai ialah serangkaian nilai baik yang lebih tinggi maupun lebih rendah di mana susunan moral dan ideologis didirikan. Nilai-nilai ini dapat dikelompokkan menjadi 4 tingkatan, yaitu nilai kenikmatan, nilai kehidupan, nilai kejiwaan, dan juga nilai kerohanian. Sementara itu, Notonegoro membedakan nilai menjadi 3, yaitu nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian. Dari nilai kerohanian ini ada beberapa tingkatan juga dibedakan, yaitu nilai kebenaran, yaitu nilai yang bersumber pada rasio budi akal cipta manusia. Yang kedua, nilai keindahan atau estetis, nilai yang bersumber pada perasaan. Serta nilai kebaikan atau nilai moral, yaitu nilai yang bersumber pada unsur kehendak manusia. Pengertian moral. Moral merupakan kosakata yang berasal dari kata mos atau mores dan bersinonim kata kesusilaan watak atau kelakuan. Moral lebih kepada sebuah perilaku atau ajaran baik dan buruk manusia yang bersumber dari perilaku manusia. Jadi, moral merupakan suatu perwujudan dari aturan-aturan serta prinsip kebenaran yang sebelumnya sudah ditentukan melalui persepakatan. Sementara pengertian norma adalah perwujudan atau bentuk dari keadaan manusia dan yang mencerminkan manusia berakal adalah manusia yang selalu menjaga dirinya dan hubungannya baik dengan Tuhan, manusia, dan juga lingkungan. Hal-hal penting yang sangat urgent bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem etika meliputi hal-hal sebagai berikut. Pancasila sebagai sistem etika, kemudian meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika. Nah, alasan Pancasila sebagai sistem etika bagi bangsa Indonesia yaitu dekadensi moral. Contoh dekadensi moral yaitu kenakalan remaja, tawuran, dan lain-lain. Ketika terjadi masuknya budaya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, generasi muda yang tidak siap menerima budaya tersebut mengakibatkan moral yang menurun, bahkan kehilangan arah. Maka dari itu, pendidikan sangat diperlukan pada saat ini. Untuk membentuk moralitas yang kuat, Pancasila berisi nilai moral yang mendasari perilaku individu dan masyarakat. Contohnya seperti keadilan sosial, persatuan, dan gotong royong. Selain dekadensi moral, ada juga korupsi, yaitu suatu tindakan yang dilakukan seseorang dengan sengaja mengambil uang yang bukan menjadi haknya. Tindakan korupsi yang dilakukan oleh seseorang akan merugikan negara dan rakyat. Pemerintahan yang baik tidak akan terwujud. Untuk itu, sebagai pemangku kekuasaan harus melihat nilai-nilai Pancasila sebagai nilai etika dan moral. Kemudian, pembangunan akan maju dan berkembang tentunya didukung dari berbagai pihak. Salah satunya adalah kepedulian warga masyarakat kepada negara dalam membayar pajak. Terjadinya pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia sudahlah banyak hal dikarenakan melemahnya penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Banyak kasus pelanggaran HAM yang dilaporkan, untuk itu dapat dijadikan perhatian. Dan penyebab terjadinya bencana nasional di Indonesia, selain karena gejala alam, terdapat juga perusakan lingkungan oleh warga masyarakat yang tidak peduli kepada lingkungannya. Pancasila yang dirumuskan dengan hati nurani luhur yang mengedepankan kebersamaan, keindahan, kemanusiaan, serta kepedulian antar sesama dan lingkungan adalah menjadi etika, sikap, dan moral kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Ya, sumber historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. Sumber historis adalah keberadaan Pancasila pada zaman Orde Lama dapat dipahami dari catatan sejarah bahwa Pancasila sebagai sistem etika belum sampai atau belum masuk dalam sistem, hanya sebatas sebagai kajian dari filosofi. Kekuasaan yang hanyut dalam bentuk pelanggaran etika politik, pelanggaran tersebut dikenal dengan sebutan abuse of power. Pelanggaran inilah yang kemudian menciptakan nuansa korupsi secara menyeluruh bagi setiap kalangan pemerintah atau oknum pemerintah, baik di eksekutif, yudikatif, maupun legislatif. Dari sumber sosiologis,
Pancasila dipandang dari kajian sosiologis dapat dipahami sebagai sistem etika yang berkembang pesat di kehidupan masyarakat bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam etnik, suku, agama, dan juga budaya. Pancasila sebagai sistem etika merupakan refleksi dari nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat, yaitu gotong royong, toleransi, musyawarah, dan juga deliberasi. Dari sumber politik, kita melihat keberadaan Pancasila sebagai sistem etika dilihat dari sumber politis bahwa terdapat dalam norma-norma dasar yang dijadikan pedoman dalam menyusun setiap kebijakan-kebijakan atau hukum pemerintah Indonesia. Etika politik adalah menjadikan manusia dengan seutuhnya, yaitu melihat dan menilai keberadaan politik manusia dengan tatanan normatif atau martabat manusia, bahwa manusia bukan sekedar menjadi subjek atau objek kepentingan dalam politik, tapi lebih dari itu. Manusia seharusnya berada pada posisi yang beda, sebab manusia adalah makhluk yang mulia dengan akalnya. Keberadaan kekuasaan dan hukum harus saling bersinergi, saling melengkapi, serta keberadaannya harus mendapatkan legitimasi masyarakat. Sebab disitulah peranan bahwa keberadaan hukum memang berasal dari kebutuhan masyarakat yang dibangun dari nilai moral masyarakat. Dan juga harus dipertegas bahwa hukum bukan untuk dan dari kekuasaan negara, tapi keberadaannya melainkan untuk mengejawantahkan kepentingan masyarakat dengan bersama, yaitu warga dan negaranya. Demikian materi ketiga yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita ketemu kembali di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.